Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat pagi untuk Bapak Koes Atik MBA dan selamat pagi untuk teman-teman semua. Yang terhormat, Bapak Koes Atik MBA selaku dosen pengampu mata kuliah Etika dan Tata Kelola Bisnis. Nama saya Tasya Febriani Andriana dari Prodi Akuntansi Syariah 2A. Oke teman-teman, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai etika dalam praktik bisnis. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pemahaman tentang etika. Yang pertama yaitu etika merupakan ajaran kesusilaan dan menciptakan akal. Yang kedua, etika merupakan refleksi dari ajaran moral. Yang ketiga, usaha sistematis dengan menggunakan rasio untuk menafsirkan pengalaman moral individu dan moral sosial, sehingga dapat menetapkan aturan untuk mengendalikan perilaku manusia. Dan yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian etika. Beberapa pengertian tentang etika adalah sebagai berikut. Yang pertama, etika adalah perbuatan standar yang memimpin individu dalam membuat keputusan. Yang kedua, etika adalah suatu studi yang mengenai yang benar dan yang salah, serta pilihan moral yang dilakukan seseorang. Yang ketiga, keputusan etis adalah suatu hal yang benar mengenai perilaku standar. Dan yang intinya adalah etika bisnis adalah keseluruhan dari aturan-aturan etika baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur hak-hak dan kewajiban produsen dan konsumen, serta etika yang harus dipraktikkan dalam bisnis. Etika bisnis mencakup hubungan antara perusahaan dengan orang yang menginvestasikan uangnya dalam perusahaan, dengan konsumen, pegawai kreditur, dan pesaing. Terdapat 3 etika bisnis yang mencakup hubungan antara perusahaan dengan orang yang menginvestasikan, yaitu yang pertama, orang yang menanam uang atau investor menginginkan manajemen dapat mengelola perusahaan secara berhasil, sehingga dapat menghasilkan keuntungan bagi mereka. Yang kedua, konsumen menginginkan agar perusahaan menghasilkan produk bermutu yang dapat dipercaya dan dengan harga yang layak. Yang ketiga, para karyawan menginginkan agar perusahaan mampu membayar balas jasa yang layak bagi kehidupan mereka, memberi kesempatan naik pangkat atau promosi jabatan. Yang keempat, pihak kreditur mengharapkan agar semua hutang perusahaan dapat dibayar tepat pada waktunya dan membuat laporan keuangan yang dapat dipercaya dan dibuat secara teratur. Yang kelima, pihak pesaing mengharapkan agar dalam persaingan dilakukan secara baik, tidak menghancurkan dan merugikan pihak lain. Agar perusahaan tersebut mampu melangsungkan hidupnya, ia dihadapkan pada masalah yang pertama, intern, yaitu misalnya masalah perburuhan. Yang kedua, ekstern, misalnya masalah konsumen dan persaingan lingkungan. Yang ketiga, lingkungan, misalnya gangguan keamanan. Orang-orang yang berbisnis diharapkan bertindak secara etis dalam berbagai aktivitasnya di masyarakat. Apa akibat dari proses produksi yang dilakukan? Etika bisnis menyangkut usaha membangun kepercayaan antara masyarakat dengan perusahaan, dan ini merupakan suatu elemen yang sangat penting buat suksesnya suatu bisnis dalam jangka panjang. Jadi, prinsipnya, seorang wirausaha lebih baik merugi daripada melakukan perbuatan terpuji. Menjaga etika adalah suatu hal yang sangat penting untuk suatu reputasi perusahaan. Masalah etika ini selalu dihadapi oleh para manajer dalam keseharian kegiatan bisnis.
Namun, harus dijaga terus-menerus, sebab reputasi sebuah perusahaan yang etis tidak dibentuk dalam waktu pendek, tapi akan terbentuk dalam jangka panjang. Dan ini merupakan aset yang ternilai sebagai goodwill bagi sebuah perusahaan, suatu trademark istimewa dalam competitive advantage. Dan saya juga akan menjelaskan fundamental etika yang berlaku pada semua etnis. Fundamental etika yang berlaku pada semua etnis menurut Zimmer tahun 1996 terdiri atas yang pertama, sopan santun, yaitu selalu bicara benar, terus terang, tidak menipu dan tidak mencuri. Yang kedua, integritas, yaitu memiliki prinsip hormat dan tidak bermuka dua. Yang ketiga, menjaga janji, yaitu dapat dipercaya bila berjanji, tidak mau menang sendiri. Yang keempat, kesetiaan, ketaatan, yaitu benar dan loyal pada keluarga dan teman, tidak menyembunyikan informasi yang tidak perlu dirahasiakan. Yang kelima, kejujuran, kewajaran atau fairness, yaitu berlaku fair dan terbuka, berkomitmen pada kedamaian, jika bersalah cepat mengakui kesalahan, perlakuan yang sama terhadap setiap orang, dan memiliki toleransi yang keenam, menjaga satu sama lain atau caring for others, yaitu penuh perhatian, baik budi, ikut andil, menolong siapa saja yang memerlukan bantuan. Yang ketujuh, saling menghargai satu sama lain, respect for others, yaitu menghormati hak-hak orang lain, menghormati kebebasan dan rahasia pribadi atau privasi, dan mempertimbangkan orang lain yang dianggap bermanfaat dan tidak berprasangka buruk. Yang kedelapan, bertanggung jawab atau responsible, yaitu patuh terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku. Jika menjadi seseorang pimpinan, maka harus bersikap terbuka dan menolong. Yang kesembilan, pengerjaan keunggulan atau pursuit of excellence, yaitu berbuat yang terbaik di segala kegiatan, bertanggung jawab, rajin, berkomitmen, bersedia untuk meningkatkan kompetensi dalam segala bidang. Yang ke-10, dapat dipertanggungjawabkan atau accountability, yaitu bertanggung jawab dalam segala perbuatan, terutama dalam mengambil keputusan. Prinsip etika. Yang pertama, usaha membangun kepercayaan antara anggota masyarakat dengan perusahaan atau pengusaha. Yang kedua, hal tersebut merupakan elemen penting buat suksesnya bisnis jangka panjang. Yang ketiga, menjaga etika adalah hal penting untuk melindungi reputasi perusahaan. Yang keempat, kejujuran merupakan barang langka dan mata uang yang berlaku di mana-mana. Yang kelima, etika adalah standar perilaku dan nilai moral menyangkut tindakan yang benar dan salah yang terjadi di dalam lingkungan kerja. Etika dan tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility adalah bentuk tanggung jawab dari perusahaan terhadap lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat. Pelanggaran etika akan mengakibatkan yang pertama, masalah citra publik, yang kedua, tuntutan hukum yang mahal, yang ketiga, tingginya tingkat pencurian oleh karyawan. Dan ada juga pengambilan keputusan etis dapat menumbuhkan rasa kepercayaan bagi hubungan antara para pelanggan, karyawan, dan perusahaan lain. Dan perilaku etis sangat penting bagi wirausahawan karena dapat memberikan efek positif sebagai berikut, yaitu yang pertama, staf akan meniru perilaku pimpinannya. Yang kedua, standar etis akan membentuk kerangka kerja yang positif. Dan ada juga perilaku tidak etis dalam berwirausaha akan menimbulkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengganggu pengambilan keputusan usaha. Yang kedua, dapat dituntut dengan undang-undang perlindungan konsumen. Dan yang ketiga, bisnis tidak akan mampu bertahan dalam jangka panjang.
Oh ya teman-teman, saya beritahu agar kalian memulai usaha dengan tidak ditipu oleh para wirausahawan lainnya, yaitu perilaku saling menipu para wirausahawan. Yang pertama, pelaku bisnis dengan pelaku bisnis. Contohnya, mengirim barang dengan jumlah yang tidak sama atau kurang, mempengaruhi pihak lain untuk saling menjatuhkan. Salah satu dapat bangkrut, bahkan kedua-duanya. Yang kedua, pelaku bisnis dengan konsumen. Contohnya, pemakaian formalin untuk pengawet makanan, menutupi kualitas barang yang rusak, ingkar janji. Dan yang ketiga, konsumen dengan pelaku bisnis. Contohnya, membayar dengan menggunakan cek kosong dan membayar tagihan lewat rekening yang sudah ditutup. Keuntungan menjaga etika. Yang pertama, jika jujur dalam berbisnis, maka bisnisnya akan maju. Timbulnya kepercayaan. Yang kedua, kemajuan terjaga jika perilaku etis terjaga. Yang ketiga, perolehan laba akan meningkat. Yang keempat, bisnis akan terjaga eksistensi dan kesinambungannya. Sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.